Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih semangat bapak-bapak yang jawab daripada ibu-ibu. Saya ulang ya Bu, kayaknya ibu-ibu belum banyak yang makan siang ya Bu ya. Yang jawab dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan dibebaskan dari hutang. Yang punya utang di orang, mudah-mudahan orangnya cepat ngelunasin ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita temanya bagus Bu. Bagaimana caranya nyari kunci Bu? Kunci apa? Ketenangan hati. Saya mau nanya Bu, tadi kan ibu-ibu kalau didoain bebas utang kan kenceng banget jawab salamnya. Ada yang punya utang ibu di sini? Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Dalam hati aja, ya Bu ya. Di antara kunci ketenangan hati ibu bapak adalah ketika kita tidak menahan hak orang lain. Dan ketika hak kita tidak ditahan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau kita ini menahan hak orang lain, misalnya kita berhutang pada orang lain. Dan kita ini saat berhutang, ya Allah saya berazam, pasti akan saya kembalikan semampu saya. Saya akan maksimalkan untuk mengembalikan. Ini seakan-akan Bu azam yang ada dalam hati ini membuat kita tenang. Walaupun belum bayar tapi udah tenang. Kenapa? Karena dalam hati kita sudah ada azam untuk mengembalikan. Tapi kalau misalnya kita berhutang pada orang tapi dalam hati pura-puranya aja lah. Ya, saya mau pinjam dulu 100. Agar silaturahmi tidak terputus. Tapi dalam hati Allah cuman 100 aja. Biarin aja lah nanti juga lupa sendiri. Besoknya lagi ngutang lagi sama orang lain 100 lagi. Begitu dua orang itu ngumpul, ibu lewat, ibu tenang enggak? Enggak, aduh. Itu orang yang minjemin saya 100 berdua tuh kayaknya ngomongin saya. Tenang gak Bu? Enggak. Maka orang yang punya hutang dan tidak punya azam kuat mengembalikan hutang itu malamnya tidur tidak tenang, siangnya juga gelisah. Gelisah, khawatir bertemu dengan orang yang akan menagih hutang. Kadang-kadang orang yang ngutang seperti itu Bu, jangankan di luar rumah, di rumah pun dia gelisah. Begitu ada orang mau nagih hutang ke rumah, ibu mau keluar rumah udah gelisah. Kadang-kadang berdusta dan mengajarkan dusta pada anaknya. Ini jangan. Bilang si ibu sama anaknya, nak nanti kalau om itu datang, tolong bilang mama lagi nggak ada. Itu dia berdusta, ngajarin anaknya juga berdusta. Begitu omnya datang, nak mamamu mana? Maaf om, mama bilang enggak ada tadi. Jadi dia berdusta dan mengatakan kedustaan sambil mengajarkan anaknya berdusta. Kecilnya anak ini diajarin berdusta seperti itu, kelak dewasa anaknya yang berdusta pada ibunya. Karena ibunya lah yang mengajarkan. Ketidaktenangan hati ini adalah saat kita menahan hak orang lain. Maka jamaah sekalian, kunci ketenangan nomor 1, upayakan kita tidak mengambil hak orang lain kecuali mepet itu pun ada keinginan untuk mengembalikan. Jangan mentang-mentang ngutang itu kan mubah, boleh. Masa enggak boleh ngutang? Boleh. Tapi syaratnya betul-betul dibutuhkan dan ibu benar-benar ingin mengembalikan. Yang kedua, ketika hak kita ditahan oleh orang lain. Ya Bu, kadang-kadang orang ngutang sama kita, tapi kita butuh sekali. Boleh nggak kita mengingatkan dia? Boleh.
Tapi mengingatkannya jangan di hadapan banyak orang ya Bu. Jangan di hadapan banyak orang, woi utang lo bayar, jangan. Setiap muslim harus menjaga wibawa dan marwah sesama muslim lainnya. Jadi diam-diam, Bu mohon maaf nih kita bisa bicara sebentar nih berdua. Ternyata mau nagih hutang, gak apa-apa. Tapi jangan dipermalukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah etika kita ketika kita berhutang. Jangan menggampangkan hutang. Maka apa kata Nabi? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Bahwa jiwa seorang mukmin itu akan digantung dengan hutangnya sampai dia itu membayar hutangnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak berkenan mensolati orang yang saat wafat itu meninggalkan hutang. Tapi Nabi tidak melarang yang lain untuk mensolatkan. Maka ketika Rasulullah diminta, ya Rasul ini ada jenazah nih. Kita solat bareng-bareng ya mensolati jenazah ini. Kemudian Nabi bertanya, alaihi dain, apakah dia punya hutang? Lalu dijawab, na'am dinarani. Iya ya Rasul punya 2 dinar beliau nih jenazahnya. Kemudian Nabi berbelok arah ingin menuju rumahnya dan semua sahabat merasa kasihan pada jenazah. Sayang-sayang kalau ada Nabi tapi Nabi tidak ikut mensolatinya. Sayang-sayang. Lalu Abu Qatadah terbirit-birit mengejar Nabi, ya Rasul, apa yang membuat engkau keberatan mensolati jenazah ini? Jika gara-gara hutang maka 2 dinar itu biar saya yang tanggung ya Rasul. Yang penting engkau mau mensolati jenazah ini. Lalu Nabi putar lagi, ya sudah kalau begitu 2 dinar itu kamu yang tanggung ya. Siap kata Abu Qatadah, kemudian Rasulullah mensolati jenazah tersebut. Keesokan paginya Nabi mencari Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, apakah sudah engkau tunaikan 2 dinar itu kepada yang memiliki uangnya? Kepada orang yang memberikan hutang pada jenazah tersebut. Kata Abu Qatadah, sudah ya Rasul. Maka Nabi dengan tenang dan Nabi mengatakan, al-ana baradat alaihi jilduh. Oh ya sudah, berarti di kuburannya ini almarhum sudah tidak dililit oleh api neraka. Maka jamaah sekalian jangan sampai kita ini menggampangkan hutang. Dan kalaupun kita pernah menghutangi orang lain dan orang tersebut tidak mampu membayarnya sampai dia wafat, sebisa mungkin kita mengikhlaskan. Kenapa? Orang yang memutihkan hutang pada orang lain yang memang tidak mampu untuk membayarnya, maka pahalanya apa? Allah akan beri dia naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ayyudhillahu Allahu fi dhillihi falyunzir mu'siran aw la yada'lahu. Siapa yang ingin diberikan naungan kepada Allah, maka hendaklah dia memberikan tempo pada orang yang belum bisa membayar hutang atau sekalian ikhlaskan saja. Ibu mau dikasih naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah? Mau. Ibu kalau lagi panas-panasnya tiba-tiba ada orang nawarin payung, ibu mau? Mau. Apalagi nanti di hari kiamat di mana kita betul-betul menginginkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.